Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik berjumpa dengan The Jetis Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang beredar baru-baru ini, yaitu terkait dengan adanya surat edaran dari Badan Kepegawaian Daerah ya. Ini kita bahas agak sedikit melenceng dari bahasan-bahasan kita topik sebelumnya. Kita biasa bahas mengenai tips triks di YouTube atau dunia teknologi yang lain. Sekarang kita akan bahas mengenai informasi terbaru, yaitu tentang adanya pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Hal itu tentu saja karena untuk menindaklanjuti dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri PAN-RB, yang terkait pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, yang kemudian adalah merujuk pada Surat Menteri PAN-RB tanggal 31 Mei 2022 serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang telah diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri hanya 2 jenis ya, yaitu PNS dan P3K. Lalu bagaimana nasib dengan tenaga-tenaga honorer lainnya ya yang belum masuk menjadi tenaga PNS atau P3K? Dan baru-baru ini sudah keluar surat edaran pendataan tenaga non-ANS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semoga ini merupakan salah satu titik terang yang membahagiakan bagi teman-teman rekan-rekan yang saat ini statusnya masih yang bukan PNS dan juga bukan P3K. Oke, untuk detail ketentuannya, jadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan pegawai non-ASN sebagai langkah untuk pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran oleh APBD atau APBN, bukan melalui pengadaan barang dan jasa baik perorangan maupun pihak ketiga. Kemudian yang ketiga atau C diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang D bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang E melaksanakan jabatan sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan keputusan Menteri PAN-RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang ke F adalah berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dan yang G yang terakhir ini bukan termasuk tenaga petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Itu persyaratan mengenai pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Dan untuk
tahapan-tahapan pendataan atau pemetaan pegawai non ASN tersebut, maka bagi tenaga non ASN yang memenuhi syarat-syarat yang di atas tadi itu wajib melaksanakan input data kelengkapan data individu masing-masing dan data sesuai kelengkapan surat perjanjian kerja lengkap mulai tahun pertama bekerja pada aplikasi yang namanya adalah Asem Kunir ya. Harus melakukan pengisian atau input data di aplikasi Asem Kunir. Nah, nanti kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara pengisian input data kelengkapan data individu tenaga non ASN di aplikasi Asem Kunir ya. Kita akan coba praktekkan langsung ya buat teman-teman yang tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus atau wajib melakukan pengisian data ini. Oke, kita akan buka aplikasinya Asem Kunir ya, Asem Kunir. Jadi di apps.bkd.jatengprof.go.id/Asem Kunir ya. Nah, keluarnya seperti ini. Maka ini tampilan awalnya seperti ini, aplikasi support employee yang komprehensif, unggul dan terintegrasi. Jadi yang teman-teman lakukan pertama adalah klik input data di sini. Oke. Nah, yang pertama diinputkan adalah nomor induk kependudukan dan nomor KK. Jadi ini harus disiapkan dulu KK-nya ya. Nomor induk kependudukan dimasukkan. Kemudian nomor KK-nya. Oke, dipastikan benar ya, karena aplikasi ini memang mungkin belum terkoneksi secara langsung dengan database dari Disdukcapil ya. Jadi harus kita pastikan dulu bahwa NIK yang kita inputkan adalah benar. Kemudian kita klik berikutnya. Masukkan NIP atasan atau salah satu rekan kerja Anda. Oke, kita disuruh memasukkan NIP atasan ya, atau rekan kerja kita yang ada dalam satu SKPD dengan kita. Oke. Bentar. Kemudian kita klik cari. Oke, cabang Dinas Pendidikan Indonesia, cabang Dinas Pendidikan 10, SMA Negeri 1 Cilacap. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita di sini wajib melengkapi data ya. Wajib melengkapi data, kita isi nama tanpa gelar akademis. Tempat lahir, tanggal lahir, DID, MMYY. Kemudian berikutnya kita klik berikutnya, cari jabatan terakhir. Nah, kita apa nih, operator.
Kemudian kita klik berikutnya ya, jabatan terakhir itu kita isi tadi, silahkan disesuaikan. Kemudian kita klik berikutnya. Bila Anda tenaga honor X kategori 2, masukkan nomor peserta Anda dengan berlebihan silahkan tombol berikutnya. Tapi kita informasinya ini kita kasih tanda strip. Kemudian kita berikutnya pendanaan, besaran honorarium, sumber, karena butuh nomor SK dan posisinya nggak bawa SK-nya ya, kita skip dulu ya videonya sampai di sini. Nanti kita lihat, kita lanjut ke video selanjutnya setelah kita mempersiapkan data-data yang nanti akan kita inputkan di sini. Oke, terima kasih. Itu saja informasi terbaru terkait dengan pendataan non ASN di Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.